Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kusdur Radianto, mahasiswa Universitas Asia dari Program Studi Manajemen, akan mempresentasikan laporan hasil observasi untuk memenuhi tugas UAS Business Communication. Berikut daftar isi dari hasil laporan. Yang pertama ada profil singkat perusahaan, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir lampiran. Gambaran singkat perusahaan. Nama perusahaan PT Asuransi Jiwasraya. Alamat perusahaan Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120. Struktur organisasi. Struktur organisasi Jiwasraya dapat dilihat di bagian gambar berikut ini. Di slide selanjutnya ada gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan suatu gambaran, struktur, atau bentuk dari proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada teori-teori komunikasi, sehingga menimbulkan timbal balik dari proses komunikasi yang dilakukan guna untuk memudahkan pemikiran secara sistematik maupun logis. Secara umum, terdapat beberapa pola atau struktur komunikasi dalam sebuah organisasi, yaitu pola roda, ada pola Y, pola rantai, pola lingkaran, dan pola semua arah. Arus komunikasi dalam organisasi antara lain, yang pertama komunikasi ke bawah. Arus informasi mengalir dari individu tingkat atas ke tingkat bawah. Yang kedua, komunikasi ke atas. Arus informasi mengalir dari individu tingkat bawah ke tingkat atas. Yang ketiga, komunikasi bersilang atau biasa bisa juga disebut dengan diagonal. Arus informasi antara individu dan organisasi yang sama. Komunikasi horizontal. Arus informasi antara individu pada jabatan yang sama. Hasil analisa. Yang pertama, ada pola komunikasi. Pola komunikasi yang diciptakan oleh PT Jiwasraya antara lain yaitu pola komunikasi personal atau pribadi. Pola komunikasi yang tidak lepas dari pemahaman suatu proses dengan menggunakan media penyampaian berupa telepon, surat, dan faksimil, yang nantinya akan berkembang ke arah komunikasi massa. Kemudian ada pola komunikasi kelompok. Pola komunikasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau karyawan dengan kelompok organisasi lain atau komunikasi timbal balik dengan organisasi yang ada pada perusahaan dengan menggunakan media penyampaian berupa telepon, surat, dan email. Yang terakhir, pola komunikasi massa. Pola komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi dengan menggunakan alat-alat penghubung untuk mengirimkan pesan secara luas dan cepat, seperti surat kabar, telepon, email, dan internet. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh PT Jiwasraya. Pertama, berdasarkan sumber daya manusia. Dalam proses pengembangan perusahaan, kendala dari sumber daya manusia yaitu penyampaian informasi yang berasal dari karyawan kepada pimpinan tidak lancar atau terganggu. Karena sumber daya manusia yang ada sangat terbatas, disebabkan keterbatasan kemampuan kerja, usia karyawan yang sudah tidak produktif. Yang kedua, berdasarkan sistem atau kebijakan. Dalam sistem atau kebijakan yang menjadi kendala di perusahaan dalam pola komunikasi organisasi antara lain, karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah tidak diperkenankan untuk memberikan usulan atau saran, dikarenakan ketidakpercayaan pimpinan.
Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi ada dua faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal, setiap karyawan mendapatkan kebebasan dalam bekerja sehingga hubungan karyawan dengan pimpinan terjalin harmonis dan begitupun sebaliknya. Faktor eksternal, perusahaan melakukan hubungan komunikasi dengan pihak luar perusahaan dengan memperkenalkan produk yang dimiliki. Hasil analisa yang keempat, penyebab pola komunikasi tidak efektif. Pertama, kurangnya perencanaan komunikasi. Yang kedua, asumsi yang tidak jelas. Yang ketiga, distorsi semantik, penyampaian informasi tidak menggunakan bahasa yang jelas. Yang keempat, pesan yang disampaikan tidak baik dan tidak jelas tanpa bukti yang konkret. Yang kelima, kurang menyimak dan evaluasi terlalu dini. Yang keenam, tidak memadainya waktu untuk menyelesaikan perubahan jadwal kerja. Hasil analisa kelima, yaitu langkah penerapan pola komunikasi. Penerapan pola komunikasi regulatif yang menyangkut kebijakan, prosedur, aturan, dan hubungan karyawan dengan pimpinan. Penerapan pola komunikasi inovatif yang mencakup pemecahan masalah rapat karyawan dengan pimpinan serta saran. Penerapan selanjutnya diterapkan pola komunikasi integratif yang mencakup pujian untuk karyawan agar lebih produktif dalam bekerja. Langkah selanjutnya, penerapan pola komunikasi informatif instruktif yang mencakup publikasi perusahaan untuk lebih dikenal di dunia usaha dan masyarakat luar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ada dua kesimpulan di sini. Yang pertama, pola komunikasi pada PT Asuransi Jiwasraya, yaitu pola komunikasi personal atau pribadi, pola komunikasi kelompok, dan pola komunikasi massa. Yang kedua, menghasilkan langkah penerapan pola komunikasi pada PT Asuransi Jiwasraya, yaitu penerapan pola komunikasi regulatif, penerapan pola komunikasi inovatif, penerapan pola komunikasi integratif, dan penerapan pola komunikasi informasi instruksi. Adapun saran dalam hasil laporan observasi ini. Dalam penerapan pola komunikasi, seharusnya PT Asuransi Jiwasraya selalu memperhatikan saran ataupun masukan dari karyawan, tidak mementingkan kepentingan pribadi, serta melakukan musyawarah bersama demi kemajuan perusahaan. Berikut terdapat lampiran yang saya ambil dari website CNN Indonesia dan iPod News. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.